dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kaifa iku kaya apa to al-i'tiqadu utawi nikotake bi kalamillahi ta'ala kelawan sifat kalami Allah ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat firman atau kalam. Kalau makhluknya bahasa biasanya kita memakai bahasa bicara, tapi kalau bentuk Allah yang baik memakai firman. Jadi Allah itu mempunyai sifat berfirman. Jawabnya, gua utawi kaifiyae iku anak takida yen to nekotake sira anallaha subhanahu wa ta'ala ing sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun persifatan bil kalami kelawan ngendika atau firman. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu mempunyai sifat atau disifati dengan sifat kalam, sifat ngendika, sifat berfirman. Wa anna kalamahu lan sak temene ngendikane Allah iku la yusbihu ora nyerupai sapa sifat Allah, apa sifat Allah kalamana ing oleh kita dawuh, kita bicara. Jadi sifat kalamnya Allah, sifat ngendikanya Allah atau firmannya Allah itu tidak seperti sifat bicaranya makhluk-makhluk Allah. Karena mengapa? Karena fa inna kalamana, karena sak temene oleh kita dawuh bicara iku makhlukun fina. Karena sifat bicara kita itu merupakan makhluk. Kita bisa bicara itu karena kita diberi kemampuan oleh Allah. Berarti bicara kita itu merupakan makhluk, sesuatu ciptaan yang diciptakan untuk kita. Pabiwa sitoti alatin lan kelawan lantaran alat min famin nyatane cangkem walisanin lan ilat wasyafataini lan lambe loro. Jadi kita bisa bicara mengeluarkan suara. Kita bisa bicara dengan suara itu tentu dengan wasilah alat. Kalau tidak ada alatnya, kita tidak mungkin bisa bicara. Ada lisan kalau tidak ada mulutnya juga tidak bisa bicara. Atau lisannya sempurna tapi mulutnya tidak sempurna, seperti orang yang sumbing, bicara pun sulit. Ataupun sudah lisan mulutnya sempurna tapi lidahnya bundel, jadi cedal. Allah tidak seperti itu. Allah tidak membutuhkan alat. Dan sifat kalam ini, sifat kalam Allah itu sifatun azaliyatun qadimatun qaimatun bidzatillahi ta'ala. Jadi sifatnya Allah itu azali qadimah. Sifatnya itu qadim. Ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan ini harus betul-betul kita yakini. Tidak perlu membutuhkan bagaimana. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak butuh banyak pertanyaan. Ya sudah iman saja gitu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mengimani Kanjeng Nabi Muhammad, mengimani bahwa wa ta'ala yu'abbaru anha bin nadhamil mahsusi al-musamma bil Quran wa bi kalamillahi
ta'ala. Jadi diibaratkan kalam tersebut dengan Al-Quran atau kalamullah. Meskipun kalamullah itu tidak hanya Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu itu juga termasuk kalamullah. Kalamullah itu semuanya azali. Ya. Bukan sesuatu yang baru. Adapun kitabnya itu baru. Al-Quran berarti ini buku Al-Quran, itu berarti baru. Tapi kalau zatnya Al-Quran itu adalah sifat, itu adalah kalam qadim, azali. Ya. Nah, Allah itu juga berbicara kepada para makhluknya, terutama umat manusia. Meskipun kadang kita itu sebagai manusia tidak sadar. Contoh ya, bahwa manusia, Allah itu biasanya kalau mengajak bicara kepada umat manusia itu biasanya lewat ujian-ujiannya. Kita sebagai orang yang beriman itu biasanya diajak bicara dengan Allah dengan ujian-ujiannya, musibahnya, supaya kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya. Peringatan dari Allah itu merupakan komunikasi Allah kepada para hamba-hambanya. Ya. Qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat kalam atau ngendika. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini yang biasanya dalil yang paling sering digunakan ya. Bahwa Allah itu telah berfirman kepada Musa dengan sebenar-benarnya firman. Kalamuhu laisa biharfin wala sautin bal bikalamin qadimin la awalalah wala akhiralah. Meskipun begitu, kalamnya Allah itu, berbicaranya Allah, ngendikane Allah terhadap Nabi Musa itu tidak dengan huruf, juga tidak dengan suara. Bagaimana? Ya kita tidak tahu. Kalam qadim dengan kalam qadim. Kalam qadim itu la awalalah wala akhiralah. Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Kalau suara makhluk itu kan ada hurufnya, juga ada suaranya. Dan itu bahasa makhluk Allah itu kan selalu ada taqaddum, ada ta'akhur. Huruf itu kan ada awalannya dan ada akhirannya. Tapi kalau sifat huruf itu dinisbatkan kepada kalam Allah, maka otomatis Allah itu bukan maha sempurna. Dan itu pemikiran seperti itu harus dihilangkan dari dalam hati kita ya. Nah, maknanya qaul Allah wa kallamallahu Musa taklima, asma'ahu kalamahu al-qadim bijami'i a'dha'ihi min jami'il jihadi. Jadi Nabi Musa ketika itu diajak bicara oleh Allah. Allah membuat Nabi Musa supaya bisa mendengar kalam Allah yang qadim ya, dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalamnya itu bukan berupa huruf dan suara ya. Jadi gak tahu ya bagaimana ya. Bahkan malaikat Jibril itu pun yang mendampingi Nabi Musa itu tidak mendengar kalamnya Allah. Ketika berbicara dengan Nabi Musa, malaikat Jibril itu tidak bisa mendengar kalamnya Allah seperti apa. Mungkin kayak orang yang kita sebagai
orang yang beriman itu tidak boleh mengangan-angan. Dan ada beberapa pemikiran itu yang mengatakan bahwa kalam Allah itu ya berupa huruf dan suara. Karena menurut mereka penyampaian sesuatu tanpa suara itu mustahil. Tapi kalau nanti sifat Allah dinisbatkan kepada huruf dan suara, otomatis esanya Allah itu gugur. Kesempurnaan Allah itu gugur. Dan itu tidak boleh terjadi. Aidon fil qiyamati wal janati bi ghairi sautin wala harfin wala kurbin wala bu'din. Ya. Kama nara dzatahu ta'ala fil akhirati min ghairi sibahin. Ya. Jadi tidak bisa dibayangkan. Wujudnya Allah itu tidak bisa dibayangkan. Ya itu tadi. Ya, tiba-tiba mungkin ya, tidak bisa. Bermungkin-mungkinan itu tidak bisa ya. Dalam mengimani sifat-sifat Allah ya. Entah itu bagaimana kalamnya Allah, bagaimana ya. Yang jelas sebagai umat yang beriman bahwa ketika Allah ingin berbicara kepada umatnya, biasanya dengan menguji umatnya tersebut supaya kembali kepada Allah, supaya mengingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makatan ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.